Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Ayah Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 723 tercela. Meskipun malu tentang intensitas kemajuannya yang tidak diminta, Kai tidak menahan Liana. Dengan satu tangan mempertahankan transfer energi, yang lain berdiri siap dalam posisi bertahan jika Raja Racun mencoba menyerang. Terlepas dari aliran energi spiritual yang tak henti-hentinya, itu tidak melakukan apapun untuk menstabilkan kondisi Liana. Kai mengerutkan kening karena efek obat itu lebih kuat dari yang dia perkirakan. Raja Racun sangat marah. Aku akan membunuhmu untuk ini, Kai. Aku telah menghabiskan 20 tahun membesarkan Liana. Tepat ketika aku akan menuai hasil dari kerja kerasku, dia saat ini mengerang untuk Kai dalam pelukannya. Dia melemparkan pukulan ke Kai tetapi tidak mengerahkan kekuatan penuhnya di belakangnya karena takut melukai Liana. Dia menyadari fakta bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menanggung murka Sekte Empyrean jika sesuatu terjadi padanya. Kai harus secara fisik menahan Liana dari melepas celananya dan tidak dapat memblokir serangan Raja Racun. Sebagai upaya terakhir, dia memeluknya dan melompat keluar jendela tepat sebelum tinju Raja Racun melakukan kontak. Fakta bahwa Liana tidak berpakaian adalah hal terakhir yang ada di pikirannya saat itu. Prioritas utama Kai adalah membawanya ke lokasi di mana proses transfer energi dapat terus berlanjut tanpa gangguan. Dia khawatir bahwa dia mungkin tidak bisa menahan kemajuan gadis rakus di tangannya. Raja Racun dan anak buahnya yang mendengar keributan itu melakukan pengejaran. Api obor mereka yang berkelap-kelip menerangi ekspresi membunuh mereka saat mereka menyerbu sepanjang malam untuk mengejar tahanan mereka. Kai mempertahankan keunggulannya meskipun ada upaya untuk menahan tubuh Liana yang menggeliat di lengannya. Setelah menempatkan jarak yang cukup jauh antara mereka dan buruan mereka, Kai mengeluarkan sekantong jarum dan dengan cepat memberikan masing-masing jarum pada 3 titik akupuntur tertentu. Karena efek obat itu tidak dilawan oleh energi spiritual saja, satu-satunya pilihan lain adalah memaksa racun keluar dengan bantuan akupuntur. Liana segera menghentikan perjuangannya yang sengit. Dia menatap Kai selama beberapa detik sebelum batuk darah yang sehitam tar. Segera, matanya mendapatkan kembali kilauan seperti biasanya saat kabut di dalamnya menghilang. Namun, rona merah di pipinya tidak. Setelah mendapatkan kembali pikirannya sendiri, Liana menatap kukunya yang berlumuran darah dengan ngeri saat dia membuat hubungan antara tubuh telanjangnya sendiri dan pakaian Kai yang sobek. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Kai, anak buah Raja Racun tiba dan pasangan itu dengan cepat mengepung. Kai segera melepas kemejanya yang compang camping dan membungkus Liana di dalamnya. Poison King memperhatikan tidak adanya kabut di mata Liana dan terkejut melihat seberapa cepat obat itu hilang. Bagaimana Kai menyembuhkannya secepat ini? Raja Racun bergemuruh dengan sok suci. Sebagai anggota Mapleton, Anda tahu bahwa itu melanggar perintah untuk membebaskan Kai dan terlibat dalam hubungan gelap dengannya. Apakah kamu mengakui kejahatanmu, Liana? Dengan begitu banyak subjek saya, termasuk 5 pemimpin yang hadir sebagai saksi, saya tidak bisa mengakui percobaan pemerkosaan putri baptis saya dan bahwa Kai telah benar-benar menyelamatkannya. Tindakan itu akan disambut dengan kecaman oleh semua orang di Mapleton. Aku akan dicopot dan diasingkan dalam aib. Raja Racun berpikir dalam hati. Liana tidak bisa berkata-kata karena marah karena dituduh salah. Benar-benar kehilangan kata-kata, dia hanya memelototinya dengan kebencian di matanya. Kai juga marah dengan kebohongan itu. Beraninya kau membius dan mencoba memperkosanya, bajingan tua. Akulah yang menyelamatkannya darimu. Jangan berani-beraninya membalikkan keadaan ini pada kami. Tidak masuk akal. Raja Racun berteriak dengan pembangkangan yang meyakinkan. Semua orang di Mapleton tahu bahwa dia adalah putri baptisku. Saya telah membesarkannya selama 20 tahun dan menganggapnya sebagai milik saya.
Beraninya kau menuduhku melakukan sesuatu yang keji seperti ini. Anda adalah orang yang berbicara manis padanya untuk membiarkan Anda keluar dan terlibat dalam persatuan terlarang. Keadaan pakaian Anda sudah cukup bukti. Jika saya tidak tersandung pada Anda, siapa yang tahu apa lagi yang mungkin Anda lakukan. Bab 724 Kumbang Baja. Para anggota Mapleton memelototi Kai dengan kesal karena kecantikan Liana merupakan sumber kebanggaan bagi banyak dari mereka. Merupakan pelanggaran besar bagi mereka bagi orang luar untuk masuk dan mengklaimnya dengan cara yang tidak terhormat. Kamu tidak bisa bicara keluar dari yang satu ini, Kai. Dengarkan dirimu sendiri. Raja Racun mengangkat Liana sebagai miliknya. Beraninya kau menyarankan sesuatu yang begitu menjijikkan. Tepat. Liana adalah orang yang berperilaku tidak senonoh. Dia telah melanggar setiap hukum yang kita miliki. Ayo bunuh mereka dan selesaikan. Segera, tangisan darah dari anggota Mapleton tumbuh menjadi nyanyian yang memekakkan telinga. Liana membungkus kemeja Kai lebih erat di sekelilingnya, pasrah pada kesia-siaan mencoba membela diri. Kai tiba-tiba mulai berbicara kepada orang banyak dengan seringai puas. Baik, saya ketahuan. Aku mengambil keperawanan Liana. Dan betapa menyenangkannya itu. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Provokasinya membuat orang banyak marah lebih jauh, meskipun tidak ada yang berani mengambil langkah pertama karena ingatan dia membunuh seorang Grandmaster seni bela diri tetap jelas di benak mereka. Betapapun marahnya gerombolan itu, mereka ragu-ragu untuk melangkah maju hanya untuk dibunuh di tempat. Kai mengubah senyum puasnya menjadi Raja Racun. Lihatlah kalian semua pengecut. Apakah tidak ada yang berani melangkah maju untuk membela kehormatannya? Bagaimana denganmu, Pak Tua? Raja Racun memelototi Kai saat dia menggertakkan giginya hampir rata karena marah. Jangan bayangkan sedetik pun bahwa kamu menjadi tak terkalahkan karena telah membunuh Sander. Meskipun saya belum mencapai peringkat Grandmaster seni bela diri, saya masih Raja Racun, dan ini masih kerajaan saya. Sedikit ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kemarahannya terwujud menjadi aura nyata di sekelilingnya. Pada titik ini, saya dipaksa untuk bertindak. Saat kemarahan Grandmaster Senior meledak ke segala arah, pohon-pohon di sekitarnya berderit dan mengerang saat mereka bengkok karena gelombang kejut. Tanpa memperhatikan kemarahan Raja Racun, Kai berkata dengan tidak sabar, "Oh, begitu. Mengapa Anda tidak mendatangi saya dengan sesuatu yang lebih realistis daripada ancaman kosong? Kamu akan segera menyesali kata-katamu. Jangan memaksakan keberuntungan Anda hanya karena Anda memiliki tubuh yang tangguh. Kamu tidak terkalahkan, karena kamu akan segera belajar." Mendengar kata-kata mengancam itu, Raja Racun mulai memancarkan gas hitam pekat yang berputar ke atas dan di atas pohon-pohon hutan di seluruh lembah. Sebuah gemerisik memekakkan telinga terjadi seperti barisan sumbang dari miliaran serangga. Dalam sekejap, kumbang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara di mana gas hitam paling terkonsentrasi dalam kawanan yang begitu padat sehingga menghalangi cahaya bulan. Kai senang melihat serangga itu. Mengingat kekebalannya terhadap racun mereka, dia menantikan untuk mengkonsumsi esensi kumbang untuk meningkatkan bidang ramuannya sendiri. Anggota Mapleton bergegas menyingkir saat melihat gerombolan itu. Bahkan kelima pemimpin itu menganga karena terkejut. Yang mengejutkan Kai, serangga-serangga itu tidak menyerangnya seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, mereka mengerumuni Raja Racun dengan hiruk-pikuk piranha yang kelaparan. "Hati-hati, Kai!" Liana berteriak di belakangnya. Itu adalah kumbang baja. Tak lama, tubuh Raja Racun benar-benar tertutup. Kerangka luar kumbang berkelap-kelip di bawah sinar bulan di setiap gerakan. Dengan ketepatan yang sangat teliti, kumbang-kumbang itu mengatur ulang diri mereka dengan cepat untuk beradaptasi dengan postur tuan mereka seperti baju zirah organik dan interaktif. Pemahaman muncul di wajah Kai saat dia mengerti bahwa kedatangan kumbang melayani tujuan yang lebih defensif daripada menyerang. Huff. Itu tidak terlihat sangat praktis, dia berkomentar dengan jijik sebelum menerjang ke depan dan melemparkan pukulan keras langsung ke dada Raja Racun. Gedebuk. Meskipun pukulan yang bergema seperti gong adalah bukti kekuatan mentah di belakangnya, Raja Racun bahkan tidak kehilangan pijakannya.
Tempat di dadanya di mana Kai telah memukul mengungkapkan sebuah petak kosong saat beberapa lusin kumbang jatuh ke tanah, mati karena menyerap dampak serangan itu. Hampir seketika, lebih banyak kumbang bergegas ke atas untuk menambal baju besi itu. Hah! Raja Racun meraung dengan gembira. Aku telah menghabiskan hidupku untuk menyempurnakan baju zirah ini, Kai. Anda tidak akan menemukan celah kelemahan dimanapun, tidak peduli dari sudut mana Anda menyerang. Kai menyeringai pada kepercayaan diri lawannya. Tidak ada kelemahan, ya. Kita lihat saja nanti. Bab 725 melepaskannya. Begitu Kai berbicara, dia melepaskan aura menakutkan yang membuat bingung anggota Mapleton di sekitarnya dan memaksa mereka untuk berlari lebih jauh ke belakang. Kai tampaknya telah memperoleh peningkatan kekuatan yang substansial, kata Weston dengan kagum dan ketakutan. Kami pernah melawan Kai di Jadeboraf sebelumnya. Saya tidak ingat dia menjadi sekuat ini. Poison King menggandakan intensitas auranya sendiri sebelum melepaskannya ke arah Kai. Gelombang kejut yang disebabkan oleh tabrakan kedua aura menumbangkan pohon dalam radius di sekitar mereka seperti badai dahsyat. Eksoskeleton kumbang telah ditingkatkan menjadi lebih kuat dari baja, Kai, teriak Liana. Dan sayap mereka benar-benar seperti silet. Hati-hati. Kai segera mengetahui bahwa kumbang tidak hanya membentuk baju besi. Ketika mereka mengepakkan sayapnya, mereka mengubah Raja Racun menjadi semacam landak yang aneh dan mematikan. Tercakup dalam kulit pisau silet dari segala arah, setiap musuh yang terlalu dekat akan menemukan diri mereka hancur berkeping-keping. Aku akan berurusan denganmu setelah membunuh Kai, pengkhianat. Raja Racun memelototi Liana sebelum mengayunkan tinju ke wajah Kai. Momentum lengannya yang sudah kuat dengan sendirinya ditingkatkan menjadi proporsi manusia super oleh kepakan panik jutaan kumbang saat mereka bekerja sama untuk mendorong tinju meteor ke pipi Kai. Hampir dibutakan oleh sayap logam yang berkilauan di bawah sinar bulan, Kai melemparkan pukulan dengan liar untuk menangkis serangan Poison King. Meskipun hembusan angin supersonik yang disebabkan oleh kecepatan tinjunya membuat banyak kumbang menjadi debu, sebagian dari mereka berhasil menembus pertahanannya dan memotong kulitnya. Saat dia memberikan kemejanya kepada Liana, kulit tembaga Kai yang terbakar matahari tidak berdaya melawan sayap tajam kumbang. Kontak singkat dengan kumbang telah membuat tubuhnya tertutup luka kecil. Meskipun mikroskopis, setiap inci kulitnya yang terbuka juga rusak. Raja Racun sangat gembira melihat darah Kai. Hah! Sepertinya aku telah melebih-lebihkan ketangguhan tubuhmu. Ingin menekan keuntungannya, Raja Racun melompat dengan tangan terangkat untuk melancarkan serangan lagi. Embusan angin yang hebat yang disulap oleh momentumnya menenggelamkan medan perang beberapa inci. Anggota Mapleton masih bergerak mundur. Seakan tersapu oleh embusan angin, kumbang di tubuh Raja Racun tiba-tiba meninggalkannya saat mereka langsung menuju Kai. Ledakan. Tersesat di bawah hiruk-pikuk dengungan mematikan, tempat Kai berdiri beberapa detik yang lalu runtuh saat runtuh di bawah beban kolektif gerombolan logam. Debu dan puing-puing meresap ke udara saat suara gemuruh bergema di langit malam dengan rasa finalitas yang mengerikan. Kai! Liana berteriak. Raja Racun tersenyum penuh kemenangan. Bahkan jika Kai belum diratakan oleh seranganku, dia pasti akan terjepit karena gabungan berat kumbangku. Seret pengkhianat ini kembali. Saya akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Raja Racun memelototi Liana sebelum mengeluarkan perintah. Kelima pemimpin itu mengangguk dan mulai menuju Liana. Aku akan membalaskan dendam orang tuaku dengan satu atau lain cara, dia mengancamnya. Bahkan jika kamu membunuhku malam ini, aku akan menghantuimu selama kamu hidup. Tanpa peringatan, Liana menerjang menuju langkan berbatu dengan tujuan membenturkan kepalanya ke sana. Saya lebih baik bunuh diri daripada membiarkan Raja Racun mencemari saya. Menonton ini, Weston mencengkeramnya di udara dan menggagalkan rencananya. Liana berjuang keras tanpa hasil. Lepaskan saya. Aku lebih baik mati daripada kembali ke sana. Tepat ketika kelima pemimpin bersiap untuk menyerahkannya kepada Raja Racun, sebuah suara dingin terdengar. Lepaskan dia, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Saat anggota Mapleton bertukar pandang gugup, siluet muncul dari kawah. 5 pemimpin ternganga kaget.
Bagaimana kamu masih hidup? Kai, seru Liana dengan air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya, pusing karena lega. Cahaya kekuningan samar terpancar dari tubuh Kai. Di bawah kakinya, jutaan kumbang tumpah dengan kikuk keluar dari kawah. Tidak satu pun dari mereka yang masih memiliki sayapnya. Kamu memiliki begitu banyak potensi untuk menjadi Raja Mayat, keluh Raja Racun setelah beberapa saat hening. Sayang sekali. Bab 726 bakar mereka semua. Kai mencibir sambil menjilat bibirnya. Makhluk beracunmu yang disediakan untuk pelatihan Raja Mayat telah dikonsumsi olehku. Omong-omong, saya tidak keberatan dikurung lagi jika Anda memiliki lebih banyak makhluk lezat yang tersisa. Raja Racun mengambil napas dalam-dalam untuk menekan bola kemarahan yang naik di dadanya. Semua pekerjaan dalam mengolah makhluk mematikan saya sekarang ada di perutnya dan membuatnya lebih sulit untuk dibunuh. Hanya satu dari kita yang akan keluar dari sini hidup-hidup, Kai. Raja Racun mengulurkan tangan dengan paksa saat dia berbicara. Mematuhi panggilan tuan mereka, kumbang tak bersayap menempelkan diri di sekujur tubuhnya ke dalam formasi armor kumbang yang familiar. Kalau begitu, aku akan menurutimu. Kai berteriak sebagai tanggapan saat dia melompat berdiri dan muncul di hadapan Raja Racun dalam sekejap mata. Menabrak. Gedebuk. Oh. Tinju kuat Kai mendarat di tumpukan kumbang baja. Dengan setiap serangan ganas, segelintir kumbang jatuh ke tanah, hanya untuk lebih banyak yang bergegas dalam detik berikutnya untuk menggantikan rekan-rekan mereka yang jatuh. Tidak peduli berapa banyak kumbang yang saya bunuh, lebih banyak lagi yang akan terus berdatangan. Rasanya mustahil untuk membunuh mereka semua. Mata Poison King bersinar dengan kesenangan yang buas. Kamu tidak bisa menyentuhku. Dia senang. Giliranku sekarang. Mari kita lihat apakah tubuhmu benar-benar bahan Raja Mayat. Dengan itu, Raja Racun mendaratkan pukulan keras di dada Kai. Meskipun kekuatan di baliknya sangat besar, itu tidak lebih dari memberinya memar. Saat pertukaran pukulan berlangsung tanpa hasil yang pasti, segera menjadi jelas bahwa kedua kombatan memiliki keterampilan dan kekuatan yang sama. Terlepas dari kenyataan bahwa kemampuan Raja Racun tidak berada pada level Grandmaster seni bela diri, dia telah terlatih-tatih di tepi pencapaian Grandmaster senior level top selama bertahun-tahun. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, armor kumbang memberinya pengaruh yang cukup untuk terlibat dalam pertempuran tunggal melawan Kai dan mempertahankan posisinya. Berdebar. Pertukaran berkepanjangan memuncak dalam tabrakan kedua tinju yang membuat Kai dan Raja Racun masing-masing terhuyung mundur beberapa langkah, menempatkan jarak di antara mereka. Setelah memberikan beberapa lusin serangan yang tidak efektif masing-masing, kedua petarung berhenti sejenak untuk menarik napas saat mereka saling menatap dengan waspada melintasi hamparan kecil ruang yang telah mereka ciptakan. Kai, kumbangku tidak terbatas, Poison King membual. Mari kita lihat berapa banyak lagi serangan yang bisa ditahan tubuhmu. Kai mengerutkan kening. Aku benci mengakuinya tapi dia benar. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin menghabiskan energi spiritual saya sendiri sebelum berhasil menghabiskan persediaan kumbangnya. Kai, teriak Liana tiba-tiba. Kumbang itu takut api. Mata Kai berkilauan dengan harapan sekaligus. Ini sangat sederhana namun ampuh. Bagaimana saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Raja Racun tampak ketakutan sesaat sebelum mendapatkan kembali kesombongannya. Kumbang biasa lainnya, mungkin. Tetapi genus khusus ini telah dilatih secara khusus untuk menahan kelemahan terbesarnya sendiri. Jam tangan. Yang membuat Liana ngeri, Raja Racun mengambil obor dari salah satu anak buahnya dan melambaikannya di atas lengan lapis baja. Meskipun nyala api cukup dekat bahkan bagi manusia untuk merasakan panas yang tidak nyaman, kumbang itu bahkan tidak bergerak. Kita lihat saja nanti, Kai berjanji saat bola api biru muncul di telapak tangannya. Api spiritual yang dia panggil dengan mengorbankan energi spiritualnya tidak ada bandingannya dengan api biasa. Seringaian Poison King berubah menjadi seringai ketakutan saat melihat api biru muda menari di telapak tangan Kai yang terbuka. Dengan gerakan menyapu yang tiba-tiba, Kai mengayunkan tangannya dan mengubah api di tangannya menjadi meteor yang langsung menuju Raja Racun.
Bahkan anak buahnya yang berdiri di tepi medan perang terjun ke vegetasi untuk berlindung dari panas yang luar biasa. Poison King melompat menyingkir juga, tetapi tidak sebelum menjilat api yang membakar di lengannya, menghasilkan desis yang memuakkan. Setelah kontak dengan baju besinya, api membubung setinggi 10 kaki. Pembakaran kumbang memberi makan api terus-menerus untuk waktu yang lama sebelum mereda. Di tengah bau memuakkan dari daging dan kerangka luar yang terbakar, kumbang-kumbang itu keluar dari tubuh Raja Racun dengan suara gemerisik yang nyaris tanpa suara. Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri dari api unggun menderu yang dipicu oleh tubuh utama kumbang tidak terlalu jauh sebelum meledak menjadi api. Bab 727 Hancur. Sisa-sisa kumbang mati yang membara, bersama dengan menggeliat dan berkedut dari kumbang yang akan mati yang berserakan di tanah membuktikan pemandangan yang mengerikan. Poison King sangat marah melihat bagaimana seluruh gerombolan kumbang yang dibudidayakan dengan hati-hati telah dibakar hingga garing. Selain tawonnya yang berbisa, kumbangnya adalah senjata terbaik berikutnya. Kai mendengus menghargai saat dia menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Sungguh sia-sia yang harus mereka bakar. Saya bisa menggunakan makanan ekstra untuk bidang ramuan saya. Nah, begitulah kumbang Anda. Apa lagi yang harus Anda gunakan untuk melawan saya? Dengan tawa dingin, dia muncul di hadapan Raja Racun dalam sekejap mata. Sebelum yang terakhir bisa bereaksi, Kai telah memukul dadanya dengan pukulan ganas. Tanpa perlindungan armornya, tubuh Poison King terbang mundur dengan kekuatan dan kecepatan sedemikian rupa sehingga hanya setelah dia mendarat di tanah 30 kaki jauhnya, derak kolektif dari semua tulang rusuknya yang hancur terdengar. Berjuang untuk berdiri, Raja Racun melepaskan raungan frustrasi. Kai menyarankan, jika kamu bunuh diri sekarang, mungkin aku bisa memberimu sedikit martabat. Bunuh diriku. Ulang Poison King sambil meludah dengan jijik. Kau meremehkanku. Tiba-tiba, gas hitam beracun keluar darinya. Dia tidak menyerang Kai dengan gas tetapi terus naik di atas pepohonan, tanpa bobot seperti gas yang dia sulap. Begitu dia naik cukup tinggi, setiap makhluk beracun di Mapleton berbondong-bondong ke arahnya seperti mercusuar kehancuran yang mengerikan. Kai senang dengan prospek untuk mengisi kembali energi spiritualnya setelah menghabiskannya dalam pertarungannya. Namun, makhluk itu tidak menyerang Kai. Sebaliknya, mereka mulai merobek kulit Raja Racun tanpa sedikit pun keberatan darinya. Apakah dia meracuni dirinya sendiri? Apa yang dilakukannya? Kai bergumam, tidak tertarik. Segera, kulit Raja Racun tergantung longgar di tulang-tulangnya compang camping. Dia tampak mengeluarkan banyak darah, hanya saja darahnya hitam seperti ter. Aku akan membawamu bersamaku, Kai. Raja Racun berteriak, lubang di pipinya membuat ancamannya yang teredam semakin mengancam. Meskipun sudah menjadi sangat padat, gas terus menumpuk sebelum akhirnya membeku di udara. Ini adalah teknik rahasia Raja Racun, Necromastery. Teriak Liana ketakutan. Hati-hati, Kai. Anggota Mapleton lainnya juga berlutut saat mereka gemetar ketakutan. Tidak ada satupun yang berani melihat ke atas. Gas itu mengembun menjadi sosok berwujud raksasa setinggi gunung. Sepanjang formasinya, ia memelototi Kai dari ketinggiannya. Ketika sisa-sisa gas hitam terakhir mengalir keluar dari tubuh Raja Racun, dia terguling dengan getaran terakhir dan tampak mengempis di depan mata mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mayatnya yang rusak mengerut seolah-olah telah terkena angin gurun selama berabad-abad. Pergi ke neraka, Kai. Sosok bayangan menggelegar dalam suara Raja Racun. Mundur, teriak Weston ketakutan saat dia melompat berdiri. Anggota Mapleton lainnya bergegas menyusulnya. Tidak ada yang berani tinggal. Lari, Kai. Lari untuk itu. Liana berteriak sebelum berbalik. Sepertinya Necromastery ini benar-benar membuat orang-orang Mapleton ketakutan. Kai menjulurkan lehernya untuk mengatasi musuhnya yang mengerikan. Tubuhmu sudah hilang, ejeknya. Kenapa aku harus takut padamu? Ledakan. Tanpa peringatan, sosok itu menukik ke tanah. Tercekik di bawah beratnya yang luar biasa, fakta bahwa itu terdiri dari gas tiba-tiba tidak masuk akal bagi Kai karena tampaknya telah memadat menjadi sesuatu yang lebih padat daripada batu.
Kai didorong ke tanah sampai ke lututnya karena menanggung beban benturan. Meski begitu, berat yang menghancurkan tidak berkurang. Kai. Liana menjerit, dengan sepenuh hati ingin menyelamatkannya, tetapi terpaku di tempat oleh ketakutannya yang melumpuhkan pada bayangan besar. Diam di tempat. Kai menelepon kembali. Bayangan belaka tidak bisa menyakitiku. Begitu dia berbicara, tubuhnya bersinar kuning seperti dia ditelan oleh matahari. Gelap gulita hutan pegunungan menjadi lebih terang dari siang hari. Sinar intens menguapkan bayangan saat bersentuhan. Saat cahaya menyilaukan mereda secara bertahap, hanya sisa-sisa mumi Raja Racun yang tertinggal. Tidak ada jejak penampakan yang tersisa. Anggota Mapleton, yang telah meringkuk di balik pepohonan di sekitar tempat terbuka, menunjukkan ekspresi kekaguman dan teror yang serupa. Itu adalah keterampilan pamungkas Raja Racun yang dihidupkan dengan memadamkan miliknya sendiri. Tapi itu masih tidak memiliki peluang melawan Kai. Bab 728 Dilema. Setelah melirik sisa-sisa dehidrasi dari mantan musuhnya, Kai mempelajari sekelilingnya dan menemukan anggota Mapleton menatapnya dengan ketakutan, sangat menghiburnya. Kelima pemimpin itu menganggap Kai seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Apakah ada yang akan melangkah keluar untuk membalas dendam rajamu yang jatuh? Tanya Kai. Anggota Mapleton, berjumlah ratusan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan 5 pemimpin tidak tahu harus berkata apa. Liana melangkah maju. Biarkan mereka pergi, Kai. Tidak peduli apa yang telah terjadi, saya telah menyebut Mapleton sebagai rumah saya selama 20 tahun. Saya memiliki orang-orang yang saya cintai di sini yang mencintai saya kembali. Tidak masalah baginya apakah beberapa dari mereka di antara orang banyak itu telah berpartisipasi dalam penganiayaan orang tuanya sekarang karena pria yang memberi perintah itu sudah mati. Liana tidak ingin apa-apa selain melupakan masalah itu. Itu tergantung pada mereka. Kai menyipitkan matanya saat dia mengamati kerumunan dengan cermat untuk melihat tanda-tanda pertama pemberontakan karena sifatnya yang kasar terhadap musuh-musuhnya. Raja Racun sudah mati, kata Weston sambil menarik dirinya ke ketinggian penuh. Ini adalah dendam antara Tuan Chance dan Raja Racun. Tak seorang pun di Mapleton akan mewarisi dendam. Anggap saja sudah selesai. Dia sadar bahwa tidak ada orang lain yang akan mengatakan sepatah kata pun jika dia tidak mengambil inisiatif. Dalam hal berbicara, Weston, pada saat itu, adalah anggota Mapleton dengan peringkat tertinggi sebelum penunjukan Raja Racun berikutnya diselesaikan. Kami tidak akan mencari masalah denganmu, Tuan Chance, anggota Mapleton lainnya menimpali, masing-masing lebih sopan daripada yang terakhir. Kai senang. Aku suka itu. Ini adalah masyarakat yang mengakui pemimpin yang kuat. Ayo pergi dari sini, Kai, Liana memohon sambil menarik lengannya. Saya tidak pernah ingin melihat Mapleton lagi. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah mencari saudara perempuan saya. Sebelum dia bisa menjawab, Weston berlutut di depannya dengan bunyi gedebuk. Nona Liana, kamu tidak bisa pergi. Dia menangis. Jika Anda melakukannya, kita semua sudah selesai. Carlos dari Sekte Empyrean akan datang untuk menikahimu dalam 3 hari, Nona Liana, lanjutnya sambil terisak. Jika kamu pergi, mereka akan memiliki alasan untuk menyerang kita. Dengan perginya Poison King, itu akan menjadi genosida ketika mereka datang. Silakan tinggal demi kami. Silakan tinggal, Nona Liana. Anggota Mapleton lainnya mengikuti jejaknya saat mereka berlutut. Sebelum dia meninggal, Poison telah menjadi musuh yang cukup tangguh bagi Sekte Empyrean untuk menahan mereka. Dengan dihilangkannya hambatan terbesar mereka untuk menaklukkan, Sekte Empyrean tidak akan membuang waktu untuk memanfaatkan kekosongan kekuatan di Mapleton. Jika Liana tidak siap untuk menikah dalam 3 hari ketika Sekte Empyrean datang untuknya seperti yang dijanjikan, itu pasti akan membuat mereka cukup marah untuk meruntuhkan seluruh kota. Liana menggigit bibirnya karena kasihan pada pria yang berlutut. Sebesar apapun aku peduli pada mereka, aku tidak bisa membuang keperawananku pada Carlos. Namun, hati Liana melunak sekali lagi saat mengingat 2 dekade kenangan yang dibagikan dengan banyak dari mereka.
Ayo pergi dalam beberapa hari, usul Kai. Saya ingin bertemu dengan anggota Sekte Empyrean. Liana menatapnya dengan rasa terima kasih, yakin bahwa dia telah setuju untuk tetap tinggal demi dia. Terbukti, anggota Mapleton merasakan hal yang sama. Terima kasih, Tuan Chance. Terima kasih atas belas kasihanmu. Tanpa sepengetahuan mereka, Kai memiliki motifnya sendiri. Dia berencana memastikan keberadaan mata air roh di balik dinding Sekte Empyrean. Sesuai rencana, Kai dan Liana tetap tinggal di Mapleton. Selama mereka tinggal, penduduk Mapleton memuja Kai seperti dewa. Mereka memastikan dia makan dan minum anggur dengan baik dan membuatnya merasa sangat disambut. Kesan Liana tentang Kai juga meningkat. Seringkali, dia akan mencurahkan isi hatinya kepadanya dan memamerkan dirinya di hadapannya dengan pakaian yang sengaja dibuat minim untuk memicu keinginannya. Yah, dia sudah melihat semuanya. Mungkin juga membuatnya lebih mudah baginya.